Pada tahun ke-12 aku terus-menerus merengek dan membayar uang muka, dia akhirnya menyetujui lamaranku, tetapi tepat pada hari pernikahan. Li Mengyao, yang berdiri di hadapanku, masih menunjukkan ketidaksabaran dan keengganan di wajahnya. Pada saat itu aku tiba-tiba merasa sangat lelah. Pembawa acara di samping masih bertanya kepadaku dengan bingung. "Pengantin pria, apakah kamu bersedia menikahi pengantin wanita cantik di depanmu?" Tetapi aku langsung membanting cincin itu ke wajah Li Mengyao. "Aku tidak sudi. Beraninya kau memasang wajah seperti itu padaku saat menikah? Apakah kau pikir hari-hari baik masih akan datang? Li Mengyao, aku beritahu padamu. Tidak perlu memasang wajah masam, jika kau tidak mau menikah, aku juga tidak sudi menikahimu sekarang. Mulai sekarang kau bebas." Setelah mengatakan itu, aku pergi tanpa menoleh dari hotel tempat aku menginap, dan mematikan ponselku. Aku tertidur lelap seperti ini, dalam mimpi aku seolah kembali ke usia 16 tahun, saat bertemu dengan Li Mengyao. Dia adalah seorang gadis yang belum dewasa. Saat itu orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil, meninggalkan uang kompensasi yang sangat besar. Siapapun yang mendapatkan hak asuhku, akan memiliki hak untuk mengelola uang ini. Ketulusan bertemu dengan emas asli. Mana yang lebih tulus? Aku tidak tahu. Aku memberitahu pengacara. Aku tidak membutuhkan wali. Sebelum aku dewasa, biarkan uang ini tetap aman. Kakek memarahiku sebagai anak tidak tahu diuntung, mengatakan betapa baiknya bibi kepadaku. Bibi mengatakan bagaimana aku bisa begitu kejam. Tidak bisakah aku membantunya? Aku menarik kopernya dengan wajah dingin dan pergi, karena mereka lupa. Sebelumnya mereka semua mengatakan bahwa aku membawa sial. Orang tua meninggal karena aku mencari uang sekolah sendiri. Aku juga menyewa rumah baru, aku pikir aku akan sangat kuat, tetapi sampai aku demam hingga seluruh tubuhku kejang. Aku memaksakan diri untuk membeli obat, aku pertama kali mengalami ketidakberdayaan dan kesepian. Hari itu di lorong sempit dan gelap itu. Aku bertemu dengan Li Mengyao. Dia berjalan melawan cahaya, seperti penebusan yang dikirimkan Tuhan kepadaku. Dia langsung berjalan ke arahku, aku pingsan di pelukannya, aku yang berusia 16 tahun. Aku yakin bahwa Li Mengyao adalah cahaya yang membawaku keluar dari kegelapan, penyakit itu berlangsung selama setengah bulan penuh. Saat itu Li Mengyao yang tinggal di seberang rumah merawatku, orang tuanya setelah mengetahui tentangku. Mereka juga sangat baik kepadaku, dan aku juga sangat ramah, akhirnya setelah kehilangan orang tua dan dikucilkan oleh semua orang. Aku beruntung mendapatkan kehangatan, aku berusaha keras untuk meraih kehangatan ini, dan membuat diriku menjadi panas kembali. Setelah sembuh, Li Mengyao menemaniku berjalan-jalan, kami duduk di rumput menikmati sinar matahari. Dia menatapku dengan tenang dan tersenyum. "Bian Chang, aku adalah penyelamatmu. Budi baik harus dibalas," senyum cerah seorang gadis, sejak saat itu. Terukir dalam di benakku. Aku bertanya sambil tersenyum padanya. "Lalu, penyelamatku, bagaimana kamu ingin aku membalas budimu?" Wajahnya memerah, tetapi dia ragu-ragu lama tanpa melanjutkan kata-katanya. Setelah pindah sekolah, aku dan Li Mengyao menjadi teman sebangku. Dia sangat pintar. Dia dengan sabar menjelaskan soal-soal yang tidak aku mengerti, dan selalu mengajariku dengan lembut dan cermat. Hingga aku benar-benar mengerti. Ketika aku mengingat kembali masa itu, hatiku masih terasa hangat. Aku mencintai Li Mengyao saat itu. Aku yakin dia juga mencintaiku seperti aku mencintainya. Tapi, manusia bisa berubah. Balasan cinta. Aku sudah tahu sekilas. Kebanyakan dikirim oleh teman-teman. "Bian Chang, kamu dan Li Mengyao sudah bersama bertahun-tahun. Kenapa tiba-tiba batal nikah? Sayang sekali. Bian Chang, kalian adalah pasangan yang membuat semua orang iri. Kenapa bisa begini? Aku tidak punya tenaga untuk menjelaskan terlalu banyak. Terutama ketika telepon dari Li Mengyao datang. Kamu di mana?" 3 kata sederhana. Namun, aku merasakan ketidaksabaran yang tak berujung. Seolah-olah aku adalah ekor yang terus mengganggunya. Aku ingat dia tidak seperti ini dulu. Dulu, setiap kata yang diucapkannya lembut bagai air, hanya dengan menyebut namaku saja. Hatiku hampir meleleh. Kapan dia mulai berubah? Dalam keadaan linglung. Pertanyaannya bertubi-tubi seperti tembakan meriam. "Apa maksudmu, Bian Chang? Di mana aku telah mengecewakanmu? Kamu ingin mempermalukanku di depan begitu banyak kerabat dan teman? Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu memasang wajah masam pada siapa? Bertahun-tahun kamu selalu seperti ini. Seharusnya aku tidak menyelamatkanmu dulu. Ya, hubungan selama bertahun-tahun. Juga disesali selama bertahun-tahun, kan? Tapi sampai sekarang, dia masih merasa. Aku hanya berakting, sedang merajuk padanya. Aku akan kembali malam ini, mari bertemu. Kita bisa menyesal, bisa juga melihat gelembung itu pecah. Tapi, aku harus memberikan penjelasan untuk 12 tahun terakhir. Dia mencibir. Aku tidak punya waktu. Waktu untuk menikah denganmu saja sudah aku sisihkan. Aku sudah bilang tunggu saja, tapi kamu yang ngotot memilih waktu ini. Setelah selesai berbicara, dia tidak lupa menambahkan kalimat sinis, "Kalau kamu mau menikah, terserah kamu saja. Apalagi yang membuatmu tidak puas?
Betapa murahnya aku. Perasaan selama belasan tahun ini. Pada akhirnya, aku menjadi pihak yang memaksa. Keengganannya terpancar jelas, dan aku juga kehilangan motivasi untuk memaksa. Baiklah, aku tahu kamu sibuk, jadi pernikahan ini tidak perlu dilanjutkan. Menikahkanmu untuk sementara waktu. Dia dengan suara rendah berteriak marah, Bian Chang. Apakah kamu menganggap pernikahan sebagai lelucon? Jika tidak menikah, jangan pernah menyebut pernikahan lagi. Masa depan? Bagaimana mungkin kita masih memiliki masa depan? Sampai saat ini. Dia masih mengira aku hanya menggunakan masa depan sebagai alasan untuk memaksaku berkompromi. Baik. Dia berbicara lama. Saat ada suara, itu adalah suara panggilan terputus. Aku tersenyum, tetapi sudut bibirku sangat pahit. Tidak peduli bagaimana aku dan Li Mengyao. Bagaimanapun, aku dibesarkan di keluarga Li. Li Fu selalu sangat baik padaku. Semuanya harus diselesaikan. Aku harus memberinya penjelasan. Kebetulan saat makan siang, kami bertemu di sebuah restoran di dekatnya. Ketika aku tiba, Li Fu tampak sangat khawatir. Saat melihatku, dia masih memaksakan senyum. Aku merasa sedikit sedih, terutama saat melihat semua hidangan di meja. Semua adalah hidangan kesukaanku. Hidungku terasa sakit. Paman. Dia menyuruhku untuk segera duduk dan bertanya apakah aku baik-baik saja. Tentu saja tidak baik. Tapi aku tetap mengatakan baik-baik saja. Dia tidak banyak bicara, hanya diam-diam melihatku makan. Sejak kemarin, aku belum makan apapun. Aku makan dengan lahap. Yang terlihat adalah wajah Li Fu yang penuh kasih. Dia memegang tanganku, melihatku dari atas ke bawah. Tiba-tiba air mata berlinang. Bian Chang, kenapa kamu jadi sekurus ini? Bagaimanapun juga. Ingatlah untuk makan dengan baik. Perhatian seperti ini adalah sesuatu yang hilang selama bertahun-tahun dan kemudian kudapatkan kembali. Tapi aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa memilikinya. Aku menahan perasaan tercekat dan berkata sambil tersenyum. Paman, aku makan dengan baik. Li Fu menghela napas dan menyentuh wajahku. Bian Chang, kamu dan Meng Yao, bagaimana kalian bisa sampai seperti ini? Saat ini air mataku mengalir deras. Pertahanan psikologis yang kubangun dengan susah payah runtuh dalam sekejap. Ya, bagaimana bisa kami sampai seperti ini? Apakah karena waktu? Atau hati manusia mudah berubah? Aku tidak banyak menjelaskan pada Li Fu sampai mencapai situasi ini. Mengatakan apapun tidak ada artinya lagi. Li Fu juga tidak banyak bicara, hanya menyuruhku untuk mempertimbangkan baik-baik. Jangan mengkhianati dirimu sendiri. Sebenarnya, antara aku dan Li Mengyao, jika berjalan lancar, tidak masalah. Tapi takdir berkata lain, Ibu Li tiba-tiba terkena serangan jantung. Biaya pengobatan yang mahal membuat keluarga sederhana ini berada di ujung tanduk. Kebutuhan sehari-hari keluarga beranggotakan 3 orang. Bergantung pada Li Fu seorang diri. Li Mengyao sangat berprestasi, nilainya selalu berada di peringkat atas. Tetapi ketika kami berdua diterima di universitas ternama, malam ketika surat penerimaan itu datang, Li Fu tertawa sambil menangis. Nak, kamu hebat. Ayah yang salah. Li Mengyao duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Penuh kesuraman. Ketika dia mendekat lagi, senyumnya tetap pengertian tapi membuat hati sakit. Tidak apa-apa, kan? Aku tahu ibu baru saja dioperasi, keluarga tidak punya uang. Aku bisa tidak kuliah. Aku akan keluar bekerja untuk menghidupi kalian. Dia berpura-pura tenang dan tidak terjadi apa-apa. Sangat mahir, tapi mata merahnya menusuk hatiku. Di tengah angin malam di balkon, sosok gadis itu begitu rapuh. Saat itu, aku teringat malam bertahun-tahun lalu. Dialah yang memapahku di tengah angin malam. Aku perlahan berjalan mendekatinya, berpura-pura santai dan tersenyum. Aku ini kan orang kaya kecil. Penolong, mau ku balas budi? Dia tertegun sejenak. Wajahnya berubah muram. Bian Chang, bagaimana mungkin aku menggunakan uangmu? Sama sekali tidak boleh. Saat itu aku tidak mengerti. Kami jelas saling mencintai. Mengapa tidak mau menerima bantuanku? Itu adalah pertengkaran pertama kami. Sampai bulan berada di atas kepala. Di udara dingin yang menusuk, bibir kami sedikit bergetar. Aku mengalah. Aku hanya menganggapnya berhati-hati. Menjaga harga dirinya. Sebenarnya, antara harga dirinya dan diriku, dia sudah membuat pilihan. Tapi sekolah harus tetap dilanjutkan. Aku ikut Li Mengyao bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang. Awalnya dia menjadi guru les privat. Karena nilai ujian masuk perguruan tinggi yang sangat baik, banyak orang tua yang bersedia mencarinya. Segera, pekerjaan yang dia ambil semakin banyak. Tentu saja, akan ada orang yang iri. Seorang anak menangis dan menuduhnya melakukan kekerasan pada anak. Lalu, tidak ada lagi yang bersedia memintanya. Gadis yang putus asa itu menggenggam erat harga dirinya. Seluruh dunia seolah mengucilkannya. Aku menepuk bahunya. Tidak apa-apa, ayo kita antar makanan saja. Jika benar-benar tidak bisa, menyebarkan selebaran pun tidak masalah, dia memelukku. Aroma melati yang samar itu sudah lama menghilang, tapi sampai sekarang aku masih mengingatnya. Maafkan aku, Tian Chang,
Aku pasti akan menghargaimu, dan akan memberikan kompensasi padamu di kemudian hari. Sepanjang musim panas, terik matahari yang kejam dan keringat di sekujur tubuh, tidak membuatku merasa terlalu sedih. Sebaliknya, musim panas itu, masa depan yang dijanjikan gadis itu padaku, membuatku sangat yakin. Saat itu, kami tidak pernah memikirkannya. Cinta yang tulus dan membara itu, pada akhirnya juga akan lenyap di telan waktu. Aku berkeliaran sendirian di jalanan, tanpa tujuan dan tanpa arti, ponselku terus berdering. Setelah kubuka, ternyata teman-teman alumni di grup kampus sedang mendiskusikan tentang aku dan Lee Mengyao. Ada banyak suara diskusi, tapi intinya hampir sama, aku dan Lee Mengyao pasangan yang serasi. Sebenarnya ada apa? Karena aku juga ada di grup, tebakan semua orang tidak terlalu berlebihan. Namun, aku tidak menyangka bahwa senior langsung memention Lee Mengyao, dan mengatakan, beberapa wanita itu bodoh, sudah tidak berguna, tidak mengizinkan orang lain lebih kuat darinya. Seketika grup menjadi sunyi senyap, jelas ini adalah dunia maya, tapi aku bisa merasakannya. Rasa dingin yang benar-benar canggung, Lee Mengyao tentu saja tidak akan membalas senior. Grup alumni kembali riuh. Aku membeli minuman teh susu secara acak, ada banyak orang di jalan, tapi sepertinya aku tidak bisa mendengar suara apapun. Sudah lama lapar, bahkan makan dan minum teh pun terasa lemas, sampai ponselku bergetar lagi. Adik kelas seseorang di grup, Cao Shuang pertama mengirimkan emoji berkeringat dan melirik, kemudian serangkaian teks muncul. Senior, apakah kamu salah paham? Kamu sama sekali tidak mengerti Lee Mengyao. Apa yang kamu katakan ini agak terlalu berat sebelah. Apakah ada yang mengatakan sesuatu padamu? Balasan senior juga sangat cepat. Kupikir siapa? Bukankah ini yang terkenal itu? Tahu orang lain punya pacar. Masih mengejar adik teh hijau orang lain? Cao Shuang, jangan kira semua orang itu seperti Lee Mengyao. Aku tidak tahu apa niatmu. Suka berakting? Besok aku akan membuatkanmu panggung. Senior berbicara sama sekali tidak sopan, tapi menurutku, pantas untuk perilaku Cao Shuang. Melihat cahaya redup yang terasa agak menyilaukan, aku menundukkan kepala. Sungguh kebetulan. Teh susu yang baru kubeli juga rasa teh hijau. Aku tersenyum, air mata mengalir dari sudut mataku. Kapan Cao Shuang muncul di antara aku dan Lee Mengyao? Kondisi kesehatan Ibu Lee terus berulang. Biasanya dipertahankan dengan minum obat. Saat itu, ayah Lee jatuh sakit. Kondisi keuangan keluarga kembali menurun. Setelah Ibu Lee berhenti minum obat untuk sementara waktu, penyakitnya akhirnya kambuh. Dia dilarikan ke ruang gawat darurat. Dokter mengatakan dia membutuhkan operasi kedua. Ini adalah biaya yang besar bagi keluarga Lee. Tanpa banyak bicara, aku membayar biaya operasi. Dokter tetap berada di depan pintu kamar pasien. Menghibur bahwa operasinya berjalan lancar. Lee Mengyao, yang selalu menundukkan kepalanya, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ada cahaya aneh di matanya. Dia menatapku, berbicara dengan lambat tapi jelas. Bian Chang, terima kasih. Terima kasih banyak. Aku tersenyum. Aku memeluknya dengan lembut. Kita adalah keluarga, tidak perlu terlalu formal. Lengannya memeluk erat, seolah ingin meremukanku ke dalam tubuhnya. Entah berapa lama berlalu. Ketika dia memiliki kekuatan untuk memasuki kamar pasien, bahuku sudah basah kuyup. Aku berpikir, Lee Mengyao, kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Kamu pantas mendapatkan kebaikanku padamu. Setelah itu, di kamar pasien Ibu Lee, aku pertama kali bertemu dengan Cao Shuang. Dia memiliki dua lesung pipi yang dalam ketika dia tersenyum. Dia meletakkan buah dan susu di atas meja. Dengan mudah bertanya kepada Ibu Lee, Bibi, apakah kamu merasa lebih baik? Ibu Lee tampak bingung. Lee Mengyao memperkenalkan, ini Cao Shuang, adik kelas yang meneliti topik bersamaku. Ayah Lee mengerutkan kening dan mengamati Cao Shuang tanpa terlihat. Cao Shuang sangat murah hati. Cao Shuang dengan cepat berlari ke sisi ayah Lee, masih dengan senyum murni, manis, dan antusias. Paman, halo. Oh ya, aku membawakan sup yang dimasak ayahku untuk Bibi. Bergizi untuk pasien. Lee Mengyao juga tersenyum. Ya, keterampilan memasak paman cukup bagus. Tatapan Cao Shuang beralih ke Lee Mengyao, perasaan cinta yang membara. Hampir terlihat jelas. Dia menyukai Lee Mengyao. Aku bisa merasakannya. Dan itu adalah jenis cinta yang harus dia dapatkan. Cao Shuang tinggal di kamar pasien selama lebih dari 20 menit dan kemudian pergi. Aku keluar untuk bertanya kepada dokter tentang kondisi Ibu Lee. Ketika aku kembali, aku kebetulan mendengar ayah Lee memperingatkan Lee Mengyao. Mengyao, ada apa denganmu dan anak laki-laki itu? Lee Mengyao mungkin terkejut sesaat dan menyangkalnya. Bagaimana bisa? Ayah, jangan terlalu banyak berpikir. Kami tidak ada hubungan apa-apa, hanya teman biasa. Li Fu merasa lega. Baguslah, Mengyao, kamu tidak boleh mengecewakan Bian Chang. Nada bicara Lee Mengyao sangat tulus, setidaknya pada saat itu. Tenang saja, aku tidak akan melakukannya. Jadi, dengan kemunculan Cao Shuang, obrolan bubble mulai sering terjadi. Terkadang, dia akan menatap layar ponselnya dan tersenyum bodoh. Ketika aku selesai bekerja,
Bersandar di sampingnya sambil tersenyum dan bertanya apa yang lucu. Dia akan bergerak dengan kaku. Tiba-tiba mematikan layar ponsel dan berkata dengan kaku, tidak ada apa-apa. Seseorang mengirimiku meme lucu. Aku tahu tindakanku agak memalukan, tetapi aku benar-benar tidak tahan dengan keraguan. Dan perasaan tersiksa. Di malam dia tertidur lelap, aku melihat obrolan bubble-nya. Benar, dengan Cao Shuang. Kakak senior, selamat pagi. Tidak mungkin ada orang malas yang belum bangun jam segini, kan? Cepat bangun. Aku akan pergi bermain ke taman dengan teman-teman hari ini. Nanti aku akan mengirimimu beberapa foto yang bagus. Aku kira orang malas itu kamu, kan? Waktu itu kita pergi berkemah sore itu, kita sudah sepakat untuk mendaki gunung. Siapa yang tidur selama 3 jam di sampingku? Sudah dibangunkan juga tidak bangun-bangun. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyapaku setiap pagi, tetapi dia bisa saling mengucapkan selamat pagi dengan anak laki-laki lain. Mereka hampir setiap saat berbagi kehidupan sehari-hari satu sama lain. Di album foto ponselnya, dia juga menyimpan beberapa foto Cao Shuang di taman. Meskipun kata-kata mereka tidak terlalu berlebihan, tetapi setelah melihat bagian itu, seluruh tubuhku terasa dingin. Kakak senior, aku sangat ingin makan steak paprika. Bukankah kamu bilang kamu pandai membuat masakan itu? Kamu hebat sekali, aku tidak bisa. Li Mengyao mengirimkan emoji bangga. Cao Shuang juga mengirimkan emoji menyedihkan. Kalau begitu, bisakah aku makan steak paprika besok siang? Oke, aku akan membuatkanmu porsi besar. Nanti jangan sampai kekenyangan. Cao Shuang mengirimkan senyum jujur dan sederhana. Tidak apa-apa kalau sakit. Terakhir kali aku ke Seleo, bukankah kamu yang mengantarku ke rumah sakit? Li Mengyao mengirimkan emoji, pembuat masalah. Setelah membaca semua ini, aku meletakkan ponselnya dan menatap wajah yang tertidur lelap di sampingku. Jelas masih sama seperti dulu, tetapi terasa berbeda. Sejak kapan ini dimulai? Hal yang seharusnya dia lakukan bersamaku, digantikan oleh anak laki-laki lain, kupikir. Setiap paprika hijau yang seharusnya hanya untukku, akhirnya dia berikan ke anak laki-laki lain. Gadis yang seharusnya menjadi milikku. Sepertinya tidak semurni dulu. Aku tidak bisa tidur dan terus membolak-balik badan. Aku bahkan tidak tahu apakah aku harus bertanya padanya. Besok adalah ulang tahunku. Di restoran yang sudah dipesan, apakah perlu menyisakan tempat untuknya? Tentu saja, dia tidak datang. Sepertinya dia lupa. Ketika dia mengantarkan makanan untuk anak laki-laki lain. Ada seorang anak laki-laki yang sangat merindukannya di hari ulang tahunnya. Sampai aku meneleponnya sore hari. Hari ini ada banyak data yang harus dianalisis. Aku bilang baik, lalu menutup telepon. Aku membawa makanan yang kubuat sendiri ke sekolah. Baru saja masuk gerbang sekolah, hujan deras turun. Seluruh tubuhku basah kuyup, menggigil kedinginan, menjadi kabur di tengah hujan. Tapi aku masih bisa melihat dengan jelas, gadis yang pernah kuhangatkan, memberikan bahu yang dulu memberiku rasa aman. Kepada Cao Shuang. Dia menggendong Cao Shuang, dengan hati-hati dan wajah serius. Melewati tempat yang rendah. Cao Shuang tertawa genit di bahunya. Dia mengeluarkan satu tangan untuk memegang payung. Air hujan menetes ke bawah. Dia melihat ke belakang, penuh perhatian. Keduanya saling bertatapan, tersenyum manis. Aku menelepon Li Mengyao. Melihatnya mengeluarkannya dari saku, lalu direbut dan dimatikan oleh Cao Shuang. Ponselnya jatuh ke tanah. Bersama dengan makanan yang kubuat. Aku mulai mempertanyakan hubungan kami selama 12 tahun, seolah-olah tidak sekuat yang kubayangkan. Bahkan seolah-olah sudah penuh kekurangan sejak awal. Aku ingat hujan malam itu sangat deras, sampai sekarang pun aku masih ingat. Dingin seperti lemari es. Sama seperti sekarang, hujan rintik-rintik kembali turun di langit. Aku tidak bisa menahan tawa pahit. Tuhan masih tidak adil padaku. Mengapa selalu memberiku pukulan berat ketika aku sedang sedih? Aku membuang minuman susu, berbalik. Sebuah mobil berhenti di sampingku. Li Mengyao membuka pintu mobil, memegang sebuah kartu. Dengan wajah muram dan penuh amarah, dia melemparkan kartu itu ke kakiku. Bian Chang. Ini kartu yang kau berikan pada ayahku? Apa maksudmu? Uang putus? Aku meliriknya, memang kartu yang tadi kuberikan pada ayah Li. Aku mengangguk. Belum sempat mengucapkan sepatah kata pun, Li Mengyao tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku. Apa kau pikir punya uang? Maka semua masalah bisa teratasi. Dulu, aku adalah Bian Changnya. Sekarang, aku hanyalah orang biasa yang dipanggil nama saja, Bian Chang yang tanpa batas. 12 tahun kita. Seolah tidak ada yang berubah. Padahal, semuanya sudah berubah total. Tapi, tak bisa dipungkiri. Dia tetaplah Li Mengyao itu, Li Mengyao yang kucintai. Apapun yang terjadi di depan kita. Aku harap hubungan ini akan selalu indah di hatiku. Jadi, aku menjelaskan, Paman sudah memperlakukanku lebih baik dari anak kandungnya sendiri selama ini. Ini adalah bakti saya kepada Paman. Dia mencibir, menggelengkan kepala dengan ekspresi meremehkan. Itu ayahku. Aku sendiri akan berbakti, tidak perlu kamu. Itu yang terbaik. Aku mengangguk. Kalau begitu,
Anggap saja ini uang perpisahan. Dia sangat marah hingga wajahnya memerah. Matanya dingin dan kosong. Bian Chang, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kesabaranku ada batasnya. Aku menarik napas dalam-dalam, mendongak ke langit. Butiran hujan menghantam dahiku, sakit dan dingin. Tapi, itu membuatku lebih sadar. Setidaknya, aku tidak ingin kehujanan lagi di masa depan. Mari berpisah. Hatiku sakit, tapi rasa berat di kaki sepertinya sedikit berkurang. Li Mengyao, 12 tahun hubungan kini bagimu sudah menjadi beban. Kita sama-sama lelah. Aku rela mengembalikan kebebasan yang kamu inginkan. Warna merah garang di matanya memudar, yang tersisa hanyalah kebingungan. Dia terdiam lama. Akhirnya menatap mataku, seolah mencari kepastian. Kamu serius? Aku menatapnya dan mengangguk. Ekspresinya menegang, sudut bibirnya bergetar dengan lengkungan yang sulit dilihat. Bian Chang, aku bisa mentolerirmu membuatku menjadi lelucon di pernikahan. Tapi, jangan coba-coba melampaui batasku. Aku mencibir dan bertanya padanya. Batas? Li Mengyao. Apa batasanmu? Aku bertanya dengan sangat serius. Aku menatap matanya lekat-lekat. Berhayal melihat jawaban yang kuinginkan di dalamnya. Batasanku. Bian Chang, apa kamu tidak tahu batasanku? Ya, aku tahu. Saat masih muda, mungkin tidak pernah terpikirkan soal hidup dan mati. Tapi saat lulus, aku pertama kali menyadari. Mungkin bagi Li Mengyao, menerimaku yang hebat tidak masalah, tapi lebih hebat darinya itu sulit. Setelah lulus, pilihan saya dan Li Mengyao tidak sama. Dia ingin tetap di universitas ini untuk melanjutkan S2, tapi kondisi keluarganya tidak baik. Aku berdiskusi dengannya, bagaimana kalau aku saja yang bekerja? Saat itu dia menggenggam tanganku erat-erat. Dengan tegas dia berkata, tidak, kalau harus bekerja, biar aku saja yang bekerja. Kamu fokus belajar saja. Dia melihatku dan tersenyum lagi, dan lagi pula. Sekarang mencari pekerjaan itu sulit. Aku takut kamu tidak menemukannya. Saat itu aku tidak merasa apa-apa. Sekarang kupikir-pikir, tatapannya itu, bukankah itu semacam merendahkan? Aku akan coba dulu. Kalau tidak dapat, aku akan kembali belajar untuk ujian S2. Jangan khawatir tentang aku. Aku pikir hiburanku itu adalah bentuk perhatian untuknya. Tapi dia sepertinya merasa aku keras kepala. Sambil mengerutkan kening, dia berdiri. Bian Chang, kenapa kamu tidak pernah mendengarkanku? Aku bilang kamu tidak akan dapat, ya tidak akan dapat. Sebenarnya sejak saat itu, aku merasa kepribadiannya agak aneh. Banyak hal, aku selalu dengan niat baik untuknya. Tapi pada akhirnya, sepertinya aku yang menjadi pihak yang bersalah. Malam itu, kami bertengkar hebat. Kami tidak mau mengalah satu sama lain. Pada akhirnya, kami bertengkar hebat, lalu dia membanting cangkir teh pemberianku dan pergi dengan marah. Melihat pecahan di lantai yang berantakan, aku merasa hatiku seperti diiris pisau. Aku sangat takut kehilangan. Aku pernah kehilangan hal yang paling penting. Aku tidak ingin merasakan sakit lagi. Aku tidak bisa bernapas, tapi dengan gemetar aku mengejarnya. Saat itu, penuh dengan bayangan gadis itu, aku tidak memperhatikan sebuah mobil melaju kencang di jalan. Langsung menabrakku. Dalam kekacauan itu, aku pingsan. Pemandangan terakhir di depan mataku. Masih wajah gadis itu. Ketika aku sadar kembali, Li Mengyao berdiri di samping tempat tidurku menatapku. Untuk pertama kalinya mata gadis itu memerah. Bian Chang, kamu akhirnya bangun. Maafkan aku, sungguh maaf. Dia menggenggam tangan kananku erat-erat. Ujung jarinya yang putih dan lembut memucat. Wajahnya penuh penyesalan yang tak terlukiskan. Saat itu, tiba-tiba aku merasa cangkir teh itu tidak penting lagi. Gadis itu masih di depan mata. Semua barang bisa dibeli lagi. Aku tersenyum sambil menarik kain kasa. Agak jelek, tidak apa-apa. Dia memelukku, bisakah kita tidak bertengkar lagi mulai sekarang? Bian Chang, kau benar-benar tidak tahu betapa khawatirnya aku. Saat itu, aku malah terbutakan oleh pikiran bodoh yang menghangatkan. Jika aku dan Li Mengyao bisa rukun dan bahagia selamanya, aku rela tertabrak mobil setiap hari. Dia berkali-kali meminta maaf. Sebenarnya aku tidak menyalahkannya. Di ruangan itu, ada orang lain. Seorang pria muda yang rapi. Dia tampak cakap dan sigap. Setiap kata yang diucapkannya jelas. Maaf, perkenalkan diriku. Nama saya Wang Lin. Saya tidak sengaja menabrakmu. Hanya saja saya tidak menyangka Wang Lin akan menjadi titik balik dalam hidup saya. Kami berdua tertarik pada meteorologi. Dia mengundangku untuk memulai bisnis bersamanya. Mengenai prospek dan arah pengembangan. Dia memberikan rencana yang sempurna. Aku sangat kecewa. Kalian hanya bermain-main saja. Tidak akan bertahan lama. Aku tidak terlalu memikirkannya. Wang Lin memiliki pemahaman yang mendalam tentang pasar. Aku juga cukup baik dalam hal tindakan. Hari-hari awal bisnis tidak semulus yang kami bayangkan. Terkadang, kami begadang selama 2 hari hanya untuk merevisi rencana semalaman. Untungnya, kerja keras membuahkan hasil. Perlahan-lahan kami mulai membaik, hingga sekarang.
Bisnis semakin baik dan kami memiliki tempat di kota Hai. Li Mengyao tidak lagi mengecilkan hatiku. Tapi sekarang aku pikir-pikir, sepertinya sejak saat itulah kata-kata di antara kami semakin berkurang. Pergi tanpa suara tanpa mengucapkan selamat pagi. Daging sapi paprika hijau telah lama menjadi entitas yang dia bungkus sembarangan. Bahkan ketika kami berdua berbaring di tempat tidur di malam hari, dia selalu memunggungiku. Dia bilang aku sedang sibuk dengan penelitian akademis akhir-akhir ini. Saat itu, aku juga sangat sibuk. Terlalu sibuk untuk memprotes semua ini, terlalu sibuk untuk menyadari bahwa gadis di sisiku semakin menjauh. Tetapi jika aku menjadi biasa-biasa saja, apakah Li Mengyao benar-benar akan kembali padaku dan mencintaiku sepenuh hati? Aku tidak berani bertaruh. Dulu aku sangat mencintainya, tetapi aku selalu mempertimbangkan hasil terburuk. Jika aku menjadikan cintanya sebagai makna hidupku, apakah aku harus mati jika dia tidak lagi mencintaiku? Aku tidak bisa. Li Mengyao tidak penting lagi. Aku tidak peduli lagi padamu. Jadi batasanmu, harga dirimu sebagai seorang wanita. Aku tidak mau mempedulikannya lagi. Wu Bianchang, sudah 12 tahun. Semua orang tahu kita tidak mungkin berpisah. Apa yang kamu lakukan? Apa menurutmu ini perlu? Kau hanya membuatku semakin muak. Kenapa ada orang yang ingin bersama orang yang dibenci? Sepanjang hidup, apakah Cao Shuang tahu? Li Mengyao terkejut. Kenapa kau menyebutnya? Apa hubungannya dengan dia? Semua orang tahu kita tidak mungkin berpisah. Lalu apakah Cao Shuang tahu? Li Mengyao seolah tersentuh titik lemahnya. Wu Bianchang. Jangan libatkan orang yang tidak berkepentingan. Kamu mau putus? Oke. Sebaiknya kau tidak menyesal. Aku menggelengkan kepala, suaraku pelan. Tidak akan. Bersama selama bertahun-tahun, kau seharusnya tahu bagaimana karakterku. Melakukan sesuatu tidak pernah menyesal. Dia masuk ke mobil dan membanting pintunya dengan keras. Saat pergi, kau memercikiku. Lihat, orang yang kucintai bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui dirinya sendiri dalam cinta. Seharusnya aku membuangnya lebih cepat. Akhirnya aku pindah. Membeli rumah yang tidak terlalu besar atau kecil. Lingkungannya sangat tenang. Setelah senior tahu tentang kami, dia menawarkan untuk membawa teman-temannya untuk menghangatkanku. Takut aku sedih dan berpikiran buruk, dia juga membawa minuman beralkohol. Memasak beberapa hidangan. Kami duduk mengelilingi meja makan. Awalnya, tidak ada yang tiba-tiba menyebutkan tentang aku dan Li Mengyao. Tapi kemudian mereka secara bertahap menyadari. Sepertinya setelah mengakhiri hubungan 12 tahun ini, aku tidak sesedih yang mereka bayangkan. Ya, aku sendiri juga tidak menyangka. Setelah kehilangan Li Mengyao, aku hanya merasakan sedikit sakit hati sesaat dalam beberapa momen kesepian. Bagaimanapun juga, aku sudah lama mengerti bahwa hidup adalah untuk diri sendiri. Dan hidupku tidak hanya tentang Li Mengyao. Keingintahuan tidak bisa dihentikan. Beberapa teman sekelas tidak bisa menahan diri untuk bertanya mengapa aku putus dengan Li Mengyao. Aku ingat hubungan kalian sangat baik. Jawabanku sangat sederhana dan tepat. Mungkin karena tidak cinta lagi. Sudah lelah. Suasana menjadi hening. Ekspresi semua orang tampak penuh pengertian. Tapi memang begitulah kenyataannya. Cinta bukanlah tanpa kendali. Lebih merupakan tanggung jawab. Dalam cinta, kita akan lelah. Tapi tidak boleh mendua. Orang yang mendua dalam cinta bukanlah masa depan yang aku inginkan. Dengan dukungan teman-teman, suasana hatiku jauh lebih baik dari sebelumnya. Ditambah lagi urusan bisnis. Terlalu sibuk, dengan cepat aku terbiasa hidup sendiri. Tapi Li Mengyao sepertinya tidak terbiasa. Dia muncul di depan rumahku dengan mata cekung. Bahkan tubuhnya pun kurus. Aku sedikit terkejut, karena dalam ingatanku, Li Mengyao selalu bersemangat. Aku belum pernah melihatnya begitu lesu. Dia tersenyum padaku, senyum cerah, tapi selalu kurang tulus. Membuatku merasa sangat tidak nyaman. Aku merasa dia merusak hal-hal indah dalam ingatanku. Bianchang, aku ada waktu luang baru-baru ini. Bagaimana kalau kita cari hari? Pesan kembali restoran untuk mengadakan pernikahan? Kamu jangan khawatir tentang kejadian terakhir kali. Aku sudah menjelaskannya kepada kerabat dan teman-temanmu. Mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Nada bicaranya memohon. Dadaku terasa sakit, tapi aku tahu kita tidak akan pernah bisa kembali. Seperti sekarang, meskipun dia memanggil namaku dengan lembut, Bianchang. Tapi aku masih ingat matanya yang panik, menggigit bibir dan berteriak jangan, Bianchang, tidak perlu. Li Mengyao, aku sudah mengembalikan kebebasanmu. Masa lalu kita indah. Biarkan keindahan itu tetap dalam ingatan. Tidak ada seorang pun yang harus bergantung pada siapapun. Mari kita sambut masa depan kita masing-masing. Tidak baikkah? Dia berkata dengan lembut dengan mata merah, Bianchang. Sebenarnya apa yang terjadi? Masalah apa yang terjadi di antara kita? Mengapa bisa menjadi seperti ini? Ya, mengapa? Ini seharusnya kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Li Mengyao, pergilah. Dia menarik tanganku dan menggelengkan kepala. Aku tidak akan pergi. Bianchang, apakah kamu lupa awal kita? Kita sudah berjanji. Ingin membeli villa besar,
memiliki 2 anak, dan menjalani hidup bahagia. Janji awal memang indah. Tapi seseorang lebih dulu merusak keseimbangan di antara kita. Aku tidak sekuat yang terlihat. Sejujurnya, aku juga agak perfeksionis dalam hal perasaan. Beberapa orang, atau aku, sekali aku tandai, semuanya milikku. Aku akan menghapus jejakku. Ya, aku sudah membeli villa. Aku juga memperlakukan orang tuamu dengan baik, aku memenuhi janji, tapi kalian? Dia tertegun di tempatnya, tidak bisa berkata apa-apa. Aku menatap matanya, apakah kamu masih mencintaiku? Tentu saja aku mencintaimu, aku mencibir. Tapi apakah kamu hanya mencintaiku? Dia ragu dan merasa bersalah tidak menjawab, tapi jawabannya sudah jelas, bukan? Aku menahan amarah, Li Mengyao, aku tidak ingin berselisih denganmu terlalu buruk. Dulu aku sangat mencintaimu, aku percaya kamu juga pernah mencintaiku, tapi sekarang, lepaskan saja. Dia menundukkan kepala dan pergi, sosok gadis itu masih terlihat kurus. Tapi aku sudah kehilangan semangat awal, aku tidak bisa menghangatkannya. Li Fu meneleponku, mengundangku untuk makan di rumah mereka. Kebetulan, aku sudah tinggal di rumah mereka selama bertahun-tahun. Ada beberapa barang yang belum kubawa. Ketika aku tiba, selain mereka bertiga, ada juga banyak kerabat dekat. Di meja makan, para kerabat mulai bertindak sebagai penengah. Satu demi satu, Bian Chang, anak ini. Sejak kecil Bibi sudah melihatmu baik, sekarang tumbuh dewasa dan anggun, pekerjaanmu juga bagus. Sudah seharusnya kamu memikirkan hal-hal penting dalam hidup dengan baik. Ya, Bibi ingat hubunganmu dan Mengyao. Selalu baik. Mengyao sudah bilang tentang kejadian terakhir, itu salahnya. Kita sebagai pria, bukankah yang kita inginkan dalam hidup ini adalah tempat yang baik untuk pulang? Jangan terlalu mempermasalahkan wanita. Sekalipun pekerjaanmu bagus, tidak ada yang lebih baik daripada mencari istri yang baik. Anak Li Mengyao juga sangat hebat. Kalian sudah lebih dari 10 tahun. Bagaimana bisa berpisah begitu saja? Sudah sebesar ini? Jangan terlalu kekanak-kanakan. Li Fu juga menggenggam tanganku, dan berkata sambil menghela napas. Semua kesalahan ada pada Li Mengyao kami. Nak, jika ada yang membuatmu tidak senang, lampiskan saja padanya, dia tidak berani mengatakan apa-apa, paman hanya kasihan padamu. Aku tahu, Mengyao masih mencintaimu. Sifat manusia memang cenderung menghindari bahaya dan mencari keuntungan. Tidak peduli seberapa besar dia menganggapku sebagai anak kandung, dia tetaplah ayah Li Mengyao. Adapun perkataan para kerabat keluarga Li itu, apa hubungannya denganku? Aku sudah bertekad untuk memutuskan hubungan sepenuhnya. Aku tersenyum, mengangkat gelas, bersulang untuk semua orang, terima kasih atas perhatiannya selama ini. Soal aku dan Li Mengyao, mungkin banyak yang tidak tahu, aku sudah bukan anak kecil lagi. Aku punya penilaian sendiri tentang masalah ini, sebentar lagi aku akan bekerja di luar kota. Semoga kalian sehat selalu. Para kerabat saling pandang, merasa sedikit canggung. Bibi tidak menoleh padaku, marah sekali, kenapa kamu bicara seperti itu? Mengyao, kami sudah bersamamu sejak remaja, kamu sudah menyia-nyiakannya selama bertahun-tahun. Sekarang kamu sudah sukses, jadi kamu tidak menginginkan Mengyao kami lagi? Mau mengadu ke siapa? Paman kedua ikut menimpali. Benar, Mengyao dulu pernah menyelamatkan nyawamu. Kenapa kamu tidak tahu berterima kasih? Aku mencibir, menatap Li Mengyao. Li Mengyao juga menatapku, menghela napas, Bian Chang. Hubungan selama 12 tahun ini, apa kamu benar-benar tega melepaskannya? Aku tertawa. Sambil mengangkat alis menatap Bibi, pacaran itu urusan 2 orang, bukan? Dulu saat kami bersama, jika dia tidak mau, aku juga tidak bisa menodongkan pisau di lehernya, memaksanya untuk bersamaku, kan? Selama belasan tahun ini. Yang tersia-siakan adalah Li Mengyao, apa aku tidak tersia-siakan juga? Kenapa kamu merasa masa muda pria tidak seberharga wanita? Lagi pula, kesuksesanku ini juga berkat usahaku sendiri. Coba tanya Li Mengyao, apa dia pernah membantu sedikit pun? Wajah Bibi memucat. Telinganya memerah tidak bisa berkata apa-apa. Aku menoleh menatap paman kedua, mengerutkan kening. Benar. Li Mengyao pernah menyelamatkan nyawaku, tapi aku juga pernah menyelamatkan Bibi Li. Bahkan orang tua kandung yang memberi anak kehidupan. Tidak bisa menuntut anak untuk menghabiskan seluruh hidupnya untuk membalas budi, kan? Aku menghormati paman dan Bibi. Bersama Li Mengyao selama bertahun-tahun, selalu memikirkannya, aku tidak punya penyesalan. Wajah paman kedua tidak lebih baik dari Bibi. Akhirnya, aku menatap Li Mengyao dengan dingin. Li Mengyao, sebelum bertanya padaku apakah aku tega melepaskan hubungan belasan tahun ini, tanyakan dulu pada dirimu sendiri. Bukankah kamu yang pertama kali meninggalkanku? Matanya mulai menghindar. Saat aku membeli rumah, kamu bilang kamu punya proyek. Saat aku merenovasi, kamu bilang kamu ada pertemuan akademis. Saat aku membeli furnitur, kamu masih sangat sibuk. Tahukah kamu, itu adalah janji kita. Bukan perjanjianku sendiri. Setelah semuanya selesai, kau hanya melihat sekilas. Dengan nada sinis, kau berkata, Bian Chang,
Kau benar-benar kaya. Li Mengyao tersipu malu. Aku bertanya padanya, apakah kau tidak ingat? Li Mengyao menggelengkan kepala. Dengan tergesa-gesa dia menjelaskan, tidak, aku hanya bergumam saja. Aku berdiri dan bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan saat hari ulang tahunku? Apa yang kau lakukan saat aku menentukan tanggal pernikahan? Dan apa yang kau lakukan saat aku pergi memilih perlengkapan pernikahan? Li Mengyao menggerakkan matanya ke kiri dan ke kanan, tidak bisa berkata apa-apa. Aku mengeluarkan foto sambil mencibir. Aku akan memberitahumu. Foto pertama. Cao Shuang duduk di sampingnya, memegang kotak makan siang. Dia memegang sumpit. Menyuapinya paprika daging sapi. Saat ulang tahunku, kau membuat paprika daging sapi kesukaanku. Memberikannya kepada pria lain. Foto kedua, Cao Shuang menggandeng lengannya. Mendongak dengan tatapan kagum, melihat dia yang tampak menikmati. Hari aku menentukan tanggal pernikahan. Seharusnya kau menghadiri konferensi akademis, tapi kau malah menghabiskan dunia berdua yang indah bersama Cao Shuang di Taman Chengjiao. Foto ketiga, Cao Shuang dan dia berpelukan. Mereka berdua menutup mata. Tersenyum bahagia dan cerah. Saat aku pergi memilih perlengkapan pernikahan, kau meninggalkan tunanganmu. Dan pergi ke taman hiburan dengan pria lain. Jika aku tidak salah ingat, dia menciummu di kincir ria. Dan kau juga tidak menolak. Para kerabat tidak berani berbicara. Li Fu menatap Li Mengyao dengan marah. Aku juga menatapnya. Li Mengyao, inikah yang kau sebut cinta padaku? Dia sangat malu, tetapi tetap berusaha berkata, beraninya kau menyelidikiku? Menyelidiki? Aku mencibir. Saat itu aku sangat sibuk. Tidak ada yang membantuku. Mana sempat aku menyelidikimu? Ini foto dari lingkaran pertemanan Cao Shuang. Kemana kalian pergi dan apa yang kalian lakukan? Dia menulisnya dengan jelas. Mengapa Cao Shuang melakukan ini? Sederhana saja, agar aku tahu. Cao Shuang adalah seorang teh hijau sejati. Tapi Li Mengyao juga tidak tahan godaan. Seperti pepatah mengatakan, lala tidak akan hinggap di telur yang tidak retak. Li Mengyao membuka mulutnya, dan akhirnya hanya mengeluarkan satu suku kata sederhana. Aku menggelengkan kepala. Li Mengyao, awalnya aku ingin memberikanmu sedikit martabat, bukan karena aku masih mencintaimu. Aku hanya tidak ingin kenangan indah dalam ingatanku ternoda. Yang kuhormati bukanlah kamu. Tapi 12 tahun perasaanku. Li Mengyao bingung, akhirnya berkata dengan kaku. Bian Chang, dengarkan penjelasanku. Aku tidak punya niat lain padamu. Aku melambaikan tangan, memotongnya. Baiklah, tidak perlu dikatakan lagi. Tidak ada gunanya. Juga tidak penting. Sudahlah, aku berbalik hendak pergi. Tiba-tiba terdengar suara nyaring. Menoleh, ada bekas tamparan di wajah Li Mengyao. Li Fu sangat marah. Bagaimana bisa kamu memperlakukan Bian Chang seperti ini? Aku bersusah payah membesarkanmu. Kenapa aku malah membesarkan anak yang tidak setia, tidak tahu malu, dan tidak tahu budi? Terlihat jelas. Li Fu benar-benar marah. Li Mengyao mengangkat kepalanya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Li Fu mengomel lama, akhirnya berbalik, menggenggam tanganku. Bian Chang, jangan seperti ini. Dia salah, dia benar-benar salah. Kalau bukan karena dia putriku sendiri. Aku benar-benar ingin memukulinya sampai mati. Aku memeluk Li Fu. Apa yang terjadi sudah terjadi. Paman, ini tidak ada hubungannya denganmu. Li Fu menyeka air matanya. Menatapku, nak, maafkan Mengyao. Ya? Kamu sudah banyak membantu keluarga kami. Aku benar-benar tidak ingin menyakitimu seperti ini. Kamu tetaplah di sini. Aku jamin, Li Mengyao pasti akan memperlakukanmu dengan baik di kemudian hari. Dia melotot pada Li Mengyao. Dia juga buru-buru meminta maaf. Aku mendorongnya menjauh. Paman, aku dan Li Mengyao tidak mungkin lagi. Terima kasih atas perhatian kalian selama ini. Jika ada yang bisa kubantu di kemudian hari, silakan telepon aku. Aku tidak akan mengganti nomor teleponku. Setelah selesai berbicara, aku pergi mengemasi barang-barangku. Li Mengyao mengejar ke kamarku, menarik lenganku, wajahnya memerah. Bian Chang, aku tahu aku salah. Jangan tinggalkan aku. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan seperti ini lagi di kemudian hari. Aku tidak menyukai Cao Shuang. Bisakah kamu mempercayaiku? Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya. Di depanku, dia menghapus gelembung hijau Cao Shuang, serta memblokir nomor teleponnya. Dia berkata dengan tulus, aku hanya mencintaimu, dari usia 16 tahun hingga sekarang. Sebenarnya, berdasarkan hubunganku dengan Li Mengyao selama belasan tahun, dia mungkin tidak benar-benar menyukai Cao Shuang. Tapi, apakah dia benar-benar tidak bisa melihat apa yang Cao Shuang lakukan? Tidak tahukah dia bahwa hubungan ambigu dia dengan Cao Shuang menyakitiku? Dia tahu. Dia terlena dengan pemujaan Cao Shuang untuk mempertahankan harga dirinya yang tidak sehat. Sejak dia memilih hubungan ambigu yang tidak jelas, semua kesadaran setelahnya tidak akan berarti apa-apa bagiku. Kelonggarannya, keinginannya sesaat, dia tahu itu akan menyakitiku tetapi tetap melakukannya.
Kita sudah tidak bisa kembali lagi. Sudahlah, Li Mengyao. Aku sudah bilang. Aku tidak menyesali apa yang kulakukan dan tidak akan menarik kata-kataku. Aku mengemasi barang-barangku dan berpamitan pada Paman Li. Kerabat sudah hampir semua pulang. Di ruang tamu yang kosong, Paman Li marah sampai tidak bisa berkata-kata. Hampir berlutut di lantai. Untungnya, aku menahannya. Anak, jika bukan karena kamu. Bibimu sudah lama meninggal. Keluarga kami juga tidak akan memiliki kehidupan yang baik seperti ini. Ini semua salah Li Mengyao. Ini semua kesalahannya. Maafkanlah Mengyao kami, ya? Anggap saja Paman mohon padamu. Aku menyeka air matanya dan berkata dengan lembut, Paman, Anda atau keluarga Li tidak berutang apapun padaku. Kehangatan yang pernah kalian berikan padaku, tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Aku mengambil barang-barangku dan meninggalkan keluarga Li. Bersamaan dengan suara pintu tertutup, air mataku juga jatuh. Mulai sekarang, Bian Chang kembali sendirian. Aku pindah ke kota lain. Aku dengan cepat terbiasa dengan kehidupan baru. Senior sering menghubungiku dan sesekali mengejekku. Yo, Bian Chang, kasihan sekali kamu. Selain uang, kamu tidak punya apa-apa. Tapi, selain itu, dia juga memberitahuku banyak hal lainnya. Setelah putus denganku, Li Mengyao juga tidak bersama Cao Shuang. Li Mengyao marah pada Cao Shuang dan mengatakan banyak kata-kata kejam. Cao Shuang juga mengurungkan niatnya. Dan Cao Shuang sepertinya memiliki sedikit gangguan psikologis. Gadis baik-baik tidak disukai, malah menyukai tipe suami orang. Seperti Cao Cao. Tidak heran marganya Cao. Kali ini, dia menyukai senior perempuan bermata satu yang lain. Sayangnya, senior perempuan ini sudah menikah. Dia mungkin di Li Mengyao. Menemukan kepercayaan diri. Lalu mengulangi trik lama, setiap hari mengajak orang mengobrol. Mengajak keluar untuk bermain. Tapi, suami senior perempuan itu bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Semua foto perut six-pack dan perkataan tersirat yang dikirimkannya dicetak oleh suami senior. Ditempel di kompleks rumah Cao Shuang. Suami senior juga memasang spanduk dan pengeras suara 8 jam sehari. Siaran tanpa henti. Unit 1, lantai 3. Pasangan Cao Shuang pandai mendidik anak. Putra mereka, Cao Shuang, jatuh cinta pada saya pada pandangan pertama dan mengejar saya tanpa henti. Saya bersedia memberkati mereka berdua untuk mundur secara otomatis. Ibu Cao Shuang menampar Cao Shuang dengan keras di depan para tetangga. Saya tidak tahu. Kemudian saya dengar seluruh keluarga pindah. Mereka pergi kemana? Tidak ada yang tahu. Persahabatan 12 tahun tidak selalu hitam dan putih. Ada keindahan, ada juga rasa sakit. Adapun orang yang saya cintai. Gadis cerah itu telah meninggalkan saya. Saya harus terus menuju cahaya. Terus maju, bahkan jika hanya ada saya sendiri. Adapun Li Mengyao. Meskipun saya sengaja menghindari beritanya, saya tahu bertahun-tahun kemudian bahwa dia masih sendirian sampai sekarang. Tapi apa gunanya? Perasaan mendalam yang terlambat lebih murah daripada rumput.